Situasi warga di Korea Utara memang sulit dan terbatas dalam hal kebebasan, termasuk kebebasan untuk bepergian keluar dari negara tersebut. Pemerintah Korea Utara memiliki kontrol yang sangat ketat atas kegiatan dan gerak-gerik warga negara, dan mereka sering mengalami penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Warga Korea Utara tidak dapat dengan mudah meninggalkan negara dan pergi ke luar negeri. Mereka memerlukan izin khusus dari pemerintah dan harus melewati proses yang sangat ketat dan sulit untuk mendapatkan izin tersebut. Kebanyakan warga Korea Utara hanya diizinkan bepergian ke negara-negara terdekat seperti Cina dan Rusia. Selain itu, pemerintah Korea Utara memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap warganya, termasuk pengawasan atas komunikasi dan akses internet. Warga negara Korea Utara tidak dapat dengan bebas mengakses internet dan media sosial, dan penggunaan internet hanya dibatasi untuk kepentingan pemerintah. Secara keseluruhan, kondisi warga di Korea Utara dapat dikatakan sangat terbatas dalam hal kebebasan dan mobilitas. Mereka hidup di bawah pengawasan yang ketat dari pemerintah dan sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu warga kaya asal Korea Utara, bernama Oh Hye-san menceritakan betapa tak bahagianya hidup di Korut meski bergelimang harta dan privilege. Oh merupakan warga yang lahir dari keluarga elit Korut yang masih punya ikatan dengan dinasti Kim Jong-un. Dia merupakan keturunan jenderal yang pernah berjuang bersama eks-pemimpin Korut, Kim Il-sung. Tapi, dia merasa keistimewaan yang dimiliki di negara kelahirannya itu tak bisa memberikan kebebasan yang dia idamkan. Oh merasa selama ini, hidup dalam ketakutan akan kekuasaan. Saya tidak pernah ingin kembali ke Korea Utara dan mempertanyakan mengapa warga Korut harus menjalani hidup yang begitu sulit, katanya dalam sebuah wawancara di Seoul, tempat dia kini tinggal. Tidak ada seorang pun kecuali Kim yang benar-benar punya hak istimewa. Saya menyadari bahwa tak ada masa depan bagi anak-anak saya di Korea Utara, ujar dia. Oh menuturkan putra tertuanya, Hai Ju-hyuk, punya sejumlah masalah kesehatan, salah satunya sindrom nefrotik, suatu kondisi yang berkaitan dengan ginjal dan bisa menyebabkan masalah fatal jika tak diobati. Tidak ada seorang pun kecuali Kim yang benar-benar punya hak istimewa. Saya menyadari bahwa tak ada masa depan bagi anak-anak saya di Korea Utara, ujar dia. Oh menuturkan putra tertuanya, Hai Ju-hyuk, punya sejumlah masalah kesehatan, salah satunya sindrom nefrotik, suatu kondisi yang berkaitan dengan ginjal dan bisa menyebabkan masalah fatal jika tak diobati. Menurut Oh, anaknya itu akan sulit mendapat perawatan jika mereka tetap hidup di Korut. Ia mengungkapkan sistem kesehatan di Korut buruk, bahkan salah satu yang terburuk di dunia karena banyak dokternya yang harus disuap dahulu untuk bisa mengobati pasien. Selain itu, obat-obatan krusial pun tak lengkap di negara terisolasi itu. Oh berujar dia sangat senang saat ia dan keluarga sempat tinggal di London pada 2004. London merupakan kota yang telah memenuhi syarat untuk layanan kesehatan nasional. Karenanya, sang putra bisa mendapat perawatan gratis di salah satu fasilitas medis terbaik di kota ternama Inggris itu. Anak-anaknya pun bisa pergi sekolah dengan nyaman ke sekolah-sekolah Inggris dan menetap dengan baik. Anak-anak tumbuh dengan sangat baik di Inggris, di tengah masyarakat yang menghormati mereka, ujarnya. Kehidupan itu menurutnya sangat kontras dengan di Korut kala dirinya kembali ke negara itu pada 2008. Hai, katanya, kuliah di Universitas Kedokteran Pyongyang kala itu. Namun alih-alih berkuliah, dia justru diminta bekerja di lokasi konstruksi dan mengangkut semen. Selama beberapa waktu terakhir, Korut memang dilanda kekurangan tenaga kerja di seluruh sektor ekonomi mereka. Oleh sebab itu, merupakan hal umum bagi pemerintah untuk memerintahkan mahasiswa, bahkan anak sekolah, melakukan pekerjaan kasar dengan dalih loyalitas terhadap negara. Apabila mereka tak patuh, pemerintah bakal menahan jatah makanan maupun mengenakan pajak amat tinggi bagi mereka. Hal itu diungkapkan oleh laporan perdagangan orang tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri AS. Ketika anak-anaknya mulai memahami dan mempertanyakan korupsi dan ketidakadilan yang mengakar di Korut itu, Oh pun sadar bahwa tidak mungkin baginya dan keluarga untuk menetap di Korut sepanjang hidup mereka.
Mereka punya nilai yang sangat berbeda, katanya. Itu merupakan saat-saat saya mulai berpikir bahwa saya harus pergi ke luar negeri lagi. Saya tidak akan kembali. Saat ini, Oh dan keluarganya resmi membelot dari Korut. Dia kini tinggal di Seoul bersama keluarga kecilnya. Putranya, Hai, bahkan menjadi anggota parlemen pertama dari Korut. Hai merupakan